مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang sifat-sifat huruf. Seperti yang kita ketahui, secara garis besar sifat-sifat huruf ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat al-aridah dan sifat al-lazimah. Dan yang kita bahas adalah sifat al-lazimah. Sifat al-lazimah ini berjumlah 19 huruf. Ada kalanya mempunyai sifat yang berlawanan antara kuat dan lemah. Sifat yang berlawanan sendiri yaitu berjumlah 10 sifat. Selanjutnya sebanyak 9 sifat. Yang lainnya adalah sifat yang tidak berlawanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama yaitu ada sifat sofir. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, sofiruha sodun wazayun sinu. Sifat sofir menurut bahasa adalah sautun yusbihu sautat ta'ir, suara yang menyerupai suitan burung. Sedangkan menurut istilah, suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Cara membunyikannya, sifat sofir adalah seperti bunyi suitan suaranya burung yang berkicau atau bersiul. Jadi ada suara tambahan yang keluar di antara gigi-gigi muka dan pucuk lidah ketika membunyikan huruf tersebut. Hurufnya ada 3, yaitu shad, sin, zai, dan sin. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat qalqalah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, qalqalatu qad bujaddin. Sifat qalqalah menurut bahasa adalah bergerak dan gemetar. Sedangkan menurut istilah, suara tambahan pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj hurufnya. Huruf-huruf qalqalah ada 5 yang terangkai menjadi qad bujaddin, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kemudian sifat lin. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, walinu wawun wa yaun sakana wa fataha qablahuma. Sifat lin menurut bahasa adalah as-suhula yang artinya mudah. Kemudian yang keempat yaitu ada sifat inhiraf. Sifat inhiraf menurut bahasa adalah condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Sifat inhiraf ada 2, yaitu lam dan ra. Suara lam yaitu keluar kepada kedua sisi samping ujung lidah untuk ujung lisan karena ujung lidah menghalangi jalannya. Kemudian yang kedua, suara huruf ra yaitu sebaliknya. Suaranya keluar dari dua sisi ujung lisan mengarah ke tengah lidah. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat takrir. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, fil lami warra wa bitakririn ju'il. Sifat takrir menurut bahasa adalah mengulangi sesuatu lebih dari sekali. Sedangkan menurut istilah, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra dengan getaran yang lembut akibat sempitnya makhraj. Jumlah huruf takrir hanya 1,
yaitu huruf ro. Huruf ro ini diucapkan dengan cara menggetarkan ujung lidah, tetapi dengan getaran yang tidak boleh lebih dari 2 kali. Kemudian sifat yang keenam yaitu adalah sifat tafashishi. Sifat tafashishi menurut bahasa adalah meluas. Sedangkan menurut istilah sendiri, tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi atas dan bawah. Jumlah hurufnya ada 1, yaitu shin. Dinamakan dengan sifat tafashishi karena angin atau udara menyebar pada mulut yang keluarnya bersamaan tatkala mengucapkan huruf shin. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu sifat istitolah. Sifat istitolah menurut bahasa adalah memanjang, sedangkan menurut istilah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujung lidah. Sifat ini hanya dimiliki huruf dhad. Kemudian sifat yang ke-8 yaitu sifat gunnah. Sifat gunnah menurut bahasa adalah dengung, sedangkan menurut istilah suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Huruf gunnah ada 2, yaitu mim dan nun. Kemudian sifat yang terakhir atau ke-9 yaitu sifat tawasud. Menurut bahasa adalah pertengahan atau sedang, sedangkan menurut istilah pertengahan suara saat mengucapkan huruf, yaitu antara tertahannya suara seperti dalam huruf-huruf syiddah dan berjalannya suara seperti dalam huruf-huruf rokhwah. Huruf-hurufnya ada 5 yang terangkai dalam lin umara, yaitu lam, nun, ain, mim dan ra. Dan setiap huruf akan mempunyai sifat lazimah itu sendiri, paling sedikit 5 sifat dan yang paling banyak adalah 6 sampai dengan 7 sifat lazimah. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan dan tentang sifat-sifat huruf, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak berlawan. Bila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.